Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Syekh Musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa sanna bi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa akhlaqi fid darin la hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairillah lahumul fatihah. An Abdurrahman, dari sahabat Abdurrahman ibni Syekhr, Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dia berkata, siapa Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun, adapun 3 perkara atau 3 faktor, munjiyatun sebagai penyelamat, wasalasun, dan adapun 3 perkara, muhlikatun sebagai perusak, wasalasun, dan juga 3 faktor, darajatun derajat, wasalasun, dan 3 faktor, kafaratun yaitu penebus dosa. Apa 3 tersebut? 3 faktor penyelamat, 3 faktor perusak, 3 faktor derajat, 3 faktor penebus dosa. Apa aja itu? Ya. Amma adapun al-munjiyatu, ialah faktor penyelamat tadi itu, 3 faktor penyelamat itu tadi. Fa khasyatullahi ta'ala, yaitu yang pertama khasyatullah, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fisirri, dalam keadaan sepi atau sendirian, wal alaniyati, dan dalam keadaan banyak orang di depan umum. Jadi faktor yang pertama sebagai penyelamat kita itu apa? Yang pertama, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun di depan umum. Baik dalam keadaan tidak ada yang tahu, juga ada yang tahu. Kan terkadang kita itu penyakit kita itu kan di depan umum soleh, baik, tapi kalau ketika sendiri ya tidak soleh-soleh amat, biasa-biasa saja, atau bahkan lebih buruk. Naudzubillah. Kalau di depan umum mungkin karena malu, mungkin karena apa, ya wajar-wajar saja orang itu bisa berbuat soleh. Tapi yang membuat kita selamat dan pertanda orang itu akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Salah satunya itu bisa bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di depan umum atau orang banyak. Itu yang pertama.
Itu faktor penyelamat yang pertama. Terus kemudian faktor penyelamat yang kedua, wal qasdu, dan sederhana, bersikap sederhana, fil fakri, dalam keadaan fakir, wal ghina, dan dalam keadaan cukup atau bahkan kaya. Kita memilih hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, juga tidak irit-irit nemen. Jadi irit-irit nemen itu tidak baik untuk kita. Bakhil, terlalu kikir, terlalu hemat lah bahkan, itu tidak baik sebetulnya untuk kita. Atau bahkan sebaliknya, terlalu boros, itu ya justru tidak baik untuk kita. Menghambur-hamburkan uang tidak baik untuk kita. Yang baik untuk kita dan membuat kita selamat itu apa? Sederhana. Hikmahnya itu apa? Ketika kita bisa hidup sederhana di dalam keadaan fakir, kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita untuk tidak berbuat berlebihan, baik itu keinginan atau lain-lain lah. Terus ketika kita keadaan cukup atau bahkan kaya, namun kita memilih hidup sederhana, apa hikmahnya? Supaya kita tidak boros dan siap zahir maupun batin ketika kita seandainya harta kita diambil oleh Allah dengan diberikan musibah, ujian dan lain-lain. Jadi kita siap nih. Mental kita, jiwa kita, iman kita sudah siap karena kita sudah memilih hidup sederhana walaupun kita sudah berkecukupan bahkan kaya. Itu yang kedua, faktor keselamatan kita yang kedua. Terus yang ketiga, wal adlu, dan bersikap adil, fir ridha, dalam waktu senang, wal ghadabi, dan dalam waktu marah, ketika senang maupun marah. Jadi kita bisa berbuat adil dalam apapun. Dan salah satu kunci penyelawat kita manusia ya, kita bisa berbuat adil meskipun dalam keadaan senang maupun marah. Kan terkadang penyakit kita kan ketika misal dalam keadaan kita dalam posisi orang yang akan memberi pertimbangan atau keputusan, terus suatu ketika kita diberi bonus, diberi hadiah oleh salah satu kedua orang yang berkara, itu bisa jadi itu akan menambah beban berat kita supaya berlaku tidak adil dan condong kepada dia orang yang telah memberikan kita bonus dan hadiah. Nah, ini tidak bagus, tidak baik.
sifat seperti ini, karakter seperti ini tidak baik. Justru kita harus berbuat adil, dikasih hadiah atau tidak, terus kemudian diancam atau tidak, bahkan gitu ya, kita harus bersikap adil dalam hal apapun. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda itu ketika ingin memberi keputusan, jangan dalam keadaan marah gitu. Karena apa? Ketika kita marah, manusia itu marah, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa tenang dan lain-lain. Itu. Jadi itu 3 faktor penyelamat kita di dunia, khususnya untuk bekal kita di akhirat kelak. Supaya apa? Ya, supaya kita selamat begitu. Supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.